bagi dan seyogianya likulli muslimin bagi setiap orang Islam ayan wilal jihad dia mesti niat jihad wa yuhaddis nafsahu bihi dan ceritakan dirinya hatta yuslima minal wa'idi sehingga dia akan selamat dari ancaman-ancaman al-waridi yang datang keterangannya fitar kizalika kalau meninggalkan untuk berjihad. Jadi ini kita nih dianjurin di dalam hati kita tanamkan niat berjihad. Walaupun memang jihad peperangan nggak ada, tapi tetap niatnya ada. Niatin supaya suatu saat kalau memang terjadi dan memang kita diperintahkan kita siap. Nah begitu. Walaupun jihad saat ini adalah jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu, tapi perlu ada niat semuanya. Kita tetap harus tanamkan niat. Sebab kalau kita nggak tanamkan niat dalam hati kita nggak ada, nanti takutnya kita mendapat ancaman dari Rasulullah. Tuh, Rasulullah ngancam jangan sampai dalam tubuh orang Islam itu nggak ada niat-niat berjihad. Tuh, jadi kalau nggak ada niat jihad, maka orang itu dapat ancaman ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu begitu ya Bapak Saudara. Ya makanya Al Habib Abdul Al Haddad menjelaskan ya seyogianya bagi setiap orang Muslim punya niat jihad dalam dirinya tuh ya sehingga dia akan selamat dari ancaman yang diterangkan dalam hadis Rasulullah. Kalau enggak punya niat sama sekali, minimal jihadun nafsi yang memang jelas itu harus ya, kan jihad ada dua macam, jihad melawan orang kafir itu kalau ada ya, tapi dalam situasi kondisi seperti ini enggak ada kita. Tapi ada lagi niat yang harus lebih besar lagi, melawan hawa nafsu. Itu yang disebut dengan jihadun nafsi. Ya jihad melawan hawa nafsu. Karena ini hawa nafsu kita nih kalau kita nggak perangi, masya Allah repot Bapak Saudara. Ya jadi kan hawa nafsu itu selalu mengajak, memotivasi manusia untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, sehingga harus diperangi. Nah ini yang kata Allah dalam Al-Quran ya, bahwa innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu mendorong manusia untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat, sehingga kita perlu jihad lawan tuh hawa nafsu kita. Qala alaihi salatu wassalam. Nah ini hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata, siapa-siapa yang meninggal dunia, walam yagzu, dan dia tidak berperang, walam yahdus nafsuhu bil ghazwi, kemudian tidak ada dalam hatinya punya niat-niat berperang, mata ala syibhatin minan nifaqi, maka dia meninggal diserupakan dengan orang-orang munafik. Tuh begitu. Jadi kalau di dalam diri kita enggak ada sama sekali niat berjihad, kita mati, maka nanti matinya diserupakan sama seperti orang-orang munafik. Jadi itu niat jihad itu mesti ada dalam diri setiap orang muslim. Karena yang namanya jihad itu artinya enggak mesti perang melawan orang kafir aja, tapi melawan berbagai macam kemungkaran, melawan dari berbagai macam kemaksiatan. Tuh. Jadi kalau kita enggak mau ngelawan kemaksiatan, kemungkaran, nah berarti tidak ada artinya kita sebagai seorang muslim. Ya, jadi itu tanamkan niat di situ. Makanya kalau nggak ada orang dalam hatinya ada niatnya seperti itu, dia diserupakan seperti orang munafik. Ya kan ada tugas yang mulia buat kita sebagai umat Nabi Muhammad. Apa? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu kan jihad namanya. Ya jihad. Kita datang kemari ya pengajian, ya kita ingin mentakmirkan masjid, ini namanya jihad kita. Jihad. Ya, jadi jihad itu enggak mesti perang aja Bapak Saudara. Ya.
kita berdakwah kemana-mana, kita mengadakan kegiatan-kegiatan amar ma'ruf nahi munkar, itu jihad termasuk. Ya, begitu. Jadi harus ada dan kita tanamkan dalam diri kita masing-masing, sehingga ruhul jihad, semangat jihad, yaitu tetap ada di dalam diri kita. Walaupun arti jihad itu enggak mesti dengan perang. Nah, seperti itu. Ya, kita bangun sholat subuh, apalagi lagi musim hujan begini, jihad juga itu namanya. Jihad enggak? Jihad. Jam 4 kita bangun, jam setengah 4 udah bangun. Itu jihad melawan hawa nafsu. Ya kalau lagi hujan-hujan seperti ini, sholat subuh berjamaah berat gak kira-kira? Berat banget. Sehingga perlu perlawanan. Jadi kita jihad juga itu. Makanya di dalam diri setiap umat Islam harus ada ruhul jihadnya, semangat berjuangnya mesti ada. Ya, kita sebagai kepala keluarga tiap hari berjuang untuk mendapatkan ya rezeki dari Allah yang kita berikan buat keluarga kita, anak-anak kita, itu jihad juga namanya. Berjihad juga. Itu kita berjuang, insya Allah ganjaran pahalanya besar. Sehingga ada dosa-dosa yang tidak diampunkan oleh Allah dengan sebab sholat, puasa, umroh, haji, tetapi dosa itu bisa diampunkan dengan sebab rasa capeknya. Kita kerja, kita mencari nafkah, buat siapa? Buat keluarga kita. Tuh begitu. Jadi itu ya ada tuh dosa yang hanya diampunkan dengan hal-hal seperti itu. Kita sholat nggak diampuni itu dosanya. Kita puasa, kita haji, kita umrah enggak, tapi itu dosa bisa diampunkan dengan bagaimana rasa capek dan letihnya. Ya, sebagai seorang hamba Allah yang dikasih tugas menjadi kepala keluarga. Ya, sehingga kita bisa benar-benar memberikan kehidupan yang baik buat keluarga kita. Tuh. Itu namanya jihad juga Bapak Saudara. Nah ini, jadi jihad itu maknanya begitu luas. Wayan bagi dan seyogianya al-iksaru memperbanyak min su'alis syahadati, minta supaya mati syahid. Tuh, jadi kita minta mati syahid itu ya bagus, perbanyak. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alallaha asy-syahadah, siapa-siapa yang minta kepada Allah mati syahid, ya bisyadqin dengan kejujuran, ballaghahullahu manazilas syuhada, maka Allah akan sampaikan orang itu dalam kedudukan orang-orang yang mati syahid. Wa in mata ala firashihi, sekalipun sebenarnya dia meninggal dunia di atas tempat tidur. Orang ada meninggal di atas tempat tidur tapi nilainya mati syahid. Itu begitu. Tergantung niat kita dalam hati. Kalau niat-niat kita untuk terus berjuang li'ila'i kalimatillah, untuk benar-benar meninggikan kalimat Allah, kemudian kita meninggal dunia walaupun meninggalnya di tempat tidur, itu nilainya mati syahid. Itu begitu. Jadi makanya niat ini penting. Orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu, itu kan sama aja seperti dia apa? Dia berjihad fisabilillah. Makanya dijanjiin siapa-siapa orang yang memang niatnya benar mencari ilmu, kemudian kalau dia meninggal dalam kondisi seperti itu, maka dia itu matinya sama seperti orang yang berjihad fisabilillah, syuhada, orang yang mati syahid walaupun meninggalnya di tempat tidur. Makanya Mu'alim Syafi'i Hazami, Allah yarham, guru kita semuanya, ya itu beliau bilang, saya kepengen ya kalau meninggal dunia lagi ngaji katanya. Tuh, begitu. Kenapa? Karena itu matinya sama dengan mati syahid. Orang yang berjuang ya di dalam rangka mentakmirkan ya agama Allah, itu hukumnya sama seperti orang yang jihad fisabilillah.
Begitu Bapak Saudara. Ya, makanya kata Nabi, ya kita harus minta syahadah. Walaupun nanti kita meninggalnya di tempat tidur, tapi insya Allah nilainya sama seperti orang yang mati syahid. Allahumma ja'alna minal mujahidin fisabilika. Ya Allah, jadikanlah kami dari orang-orang yang mujahidin, orang-orang yang berjuang fisabilika di jalan Engkau, bi amwalihim dengan hartanya, wa anfusihim dengan jiwanya, ibtigha amardatika dalam rangka mencari keridhaan Engkau, bi fadlika wa mannika dengan anugerah Engkau ya Karim, wahai zat yang mulia. Tuh begitu. Jadi kita minta sama Allah sehingga mudah-mudahan dijadikan sebagai hamba-hamba yang mujahidin, yang senantiasa berjuang. Ya, jadi yang dimaksud mujahidin berjuang di sini, saya ulangi lagi, tidak mesti berperang secara fisik, tetapi makna mujahidin fisabilillah itu banyak sekali. Ya, kita ngidupin mentakmirkan majlis ilmu aja nih udah termasuk mujahidin namanya. Ya, ini orang-orang yang berjuang di jalan Allah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Majlis ilmu termasuk sunnah Rasul. Di masjid, di musola yang kita laksanakan itu, nah kita ramaikan, itu termasuk mujahidin, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Meramaikan sholat berjamaah, ya itu termasuk mujahidin, orang-orang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kita mencari ridhonya Allah. Wa qad zakarna hazihil ahrufal wajizata fil jihadi tayammunan wa tabarrukan bizikrihi. Dan sungguh kami telah menyebutkan segi-segi yang sempurna ini dalam jihad sebagai salah satu anugerah dan mencari keberkahan, bizikrihi dengan menyebutnya. Jadi kita sebut-sebut jihad itu nanti nyari anugerah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa karahiyata ayyahluwa hadzal kitabu minhu, dan tidak suka kalau kita kosongkan kitab ini dari kata-kata jihad. Makanya pengarang kitab Al-Habib Abdul Al-Haddad ya itu menjelaskan tulisannya khusus bab mengenai jihad. Kenapa? Karena ini hal penting. Nah, begitu, sehingga di dalam diri setiap orang Islam mesti ada ruhul jihadnya, semangat juang untuk ya benar-benar ya meninggikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengarang kitab nggak mau tuh mengosongkan kitabnya daripada jihad. Warajaan waraghbatan, dan ada harapan fi ayyakif 'alaiha ahadun minal muslimina, ya untuk berdiri di atasnya ahadun minal muslimin, satu orang dari orang-orang Islam. Fatan ba'isulahu niyatun sholihatun alal jihadi, maka nanti akan bangkit, akan muncul satu niat yang baik untuk berjuang fisabilillahi dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Fayujahidu, maka dia akan berjihad. Fayakunu lana fi zalika nasibun min sawabil mujahidin, maka jadilah kami pada yang demikian itu bagian dari pahala orang-orang yang berjihad, wa ajrihim, dan mendapatkan ganjaran pahalanya. Itu begitu, kita memerintahkan aja, menyebut-nyebut ya terkait tentang jihad, sehingga nanti orang baca, orang selalu ingat, sehingga di dalam hatinya ada ruhul jihad, semangat juang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita nanti dapat pahala sama seperti mereka. Jadi ini makanya nganjurin ya itu penting. Al-Habib Abdul Al-Haddad kenapa menulis kitabnya ada bab jihad? Nah itu orang yang berjihad dengan yang nulis nanti sama jadinya, pahalanya sama. Tuh, jadi penting sekali.
Ada satu kaidah di sini disebut sama Al Habib Abdul Al Haddad, fa innad dala alal khairi kafailihi. Itu begitu. Itu kaidahnya. Sesungguhnya orang-orang yang menunjukkan kebaikan sama seperti melakukannya. Kita cuma nunjukin doang, nih kebaikan ini kebaikan, ini kebaikan. Kita cuma nunjukin, kemudian orang tahu, kemudian orang melakukan itu. Berarti kita sama seperti mengerjakannya. Makanya kalau ada kebaikan-kebaikan jangan sendiri aja kita kerjain, ajak orang lain, tunjukkan orang lain, informasikan kepada orang lain. Nah kalau orang lain melakukannya, kita yang menginformasikan, yang menunjukkan dapat pahala, sama pahalanya. Tuh, enggak dikurangin sedikit. Adalu alal khairi kafailih. Itu aturan udah, kaidah. Adalu ya alal khairi, orang yang menunjukkan kepada kebaikan, kafailihi, sama seperti orang melakukannya. Tuh begitu. Makanya kalau ada kebaikan-kebaikan jangan sendiri aja kita kerjain, ajak orang lain. Ada pengajian, bilangin, tuh ada pengajian, datang yuk. Nganjurin doang. Terserah dia mau datang mau kagak, penting udah dianjurin, udah diinformasikan. Nah seperti itu. Makanya perlu diumumin, misalnya di masjid hari Jumat misalnya ada pengajian, kita informasikan pengajian di Masjid Al Furqon misalnya, ya ayo jamaah supaya hadir pengajian. Itu tuh yang ya memberikan informasi begitu, itu pahalanya sama. Kalau ada jamaah-jamaah kita yang tadinya belum pernah tahu, oh ternyata ada pengajian sekarang didatang, itu pahalanya sama. Dia ngerjain, kita yang ngasih tahu, pahalanya sama. Makanya penting sekali. Ya semua kegiatan-kegiatan baik apapun bentuknya jangan sendiri, kita sampaikan buat orang lain. Kalau ada yang baik-baik kita share buat orang lain. Tuh nge-share itu tuh dapat pahala. Tapi sama juga kalau nge-share berita-berita yang jelek-jelek, ya nanti kita dapat dosa, sama dosanya. Begitu. Makanya kalau ada berita-berita lihat dulu ini beritanya hoax apa enggak nih. Kalau berita yang penuh kedustaan, hoax, jangan disebar Pak, jangan. Kita delete aja udah. Ya kita lihat, wah ini nggak benar ini. Ini kalau kita sampaikan ini, aduh nggak ada artinya. Bahkan bisa merusak persatuan. Ya udah kita delete aja. Gitu, jangan disebarin ke orang lain lagi. Ya ini bahaya. Atau kadang-kadang berita kita belum baca, udah kita sebarin aja ke orang lain. Ya baca dulu yang benar. Ini benar nggak informasinya? Wah ini nggak benar ini. Ini malah kalau kita sampaikan ke orang lain kayaknya kagak pantas ini. Dan delete aja. Ya hapus aja udah. Jangan kita sebarin ke orang lain. Tapi kalau wah ini kebaikan ini, sebarin sehingga nanti kita dapat pahala. Tuh begitu. Jadi Nabi menganjurkannya seperti itu. Orang yang menunjukkan segala amal-amal kebaikan, perbuatan-perbuatan yang bernilai positif, itu nanti sama seperti orang yang mengerjakannya. Nah ini kaidah adal alal khair kafailih. Jadi orang yang menunjukkan kepada kebaikan sama seperti orang yang melakukannya. Wa man da'a ila hudan. Siapa orang yang mengajak kepada kebaikan, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu, maka orang tersebut akan mendapatkan ganjaran pahala sama seperti pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu min ujurim syai'un, tidak dikurangin sedikit pun. Tidak dikurangi sedikit pun. Kama fil hadisis sahihi, sebagaimana itu terdapat dalam hadis sahih. Wa ma taufiqi, dan tidaklah ya taufik aku illa billah, kecuali hanya Allah. Jadi aku ini yang mendapatkan petunjuk-petunjuk tidak lain kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah saya bertawakal. Wa ilaihi unim, dan hanya kepada Allah saya kembali. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu alaihi unim. Jadi yang memberikan taufik itu Allah. Ya, hanya Allah. Kita mampu melakukan kebaikan itu karena Allah, gerakan dari Allah.
Kita nih bisa datang ke masjid begini, ya bukan karena kemampuan kita, tapi ada gerakan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu karena taufik yang Allah berikan. Ya seperti itu. Dan kita semuanya bertawakal kepada Allah. Serahkan ya semua urusan kita, jangankan urusan jiwa kita aja kita serahkan kepada Allah. Ya apalagi urusan-urusan jiwa kita, diri kita serahkan kepada Allah. Termasuk urusan-urusan kita semuanya kita serahkan kepada Allah. Ini namanya alaihi tawakkaltu wa ilaihi unim. Hanya kepada Allah ya kita kembali. Makanya dalam surah At-Taubah tuh ada ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun di surah At-Taubah ayat yang terakhir. Laqad kana lakum fi surah At-Taubah ayat yang terakhir. Nah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah terus fa in tawallau faqul hasbiyallahu. Tuh, faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Tuh, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu artinya kita bertawakal kepada Allah. Ya, alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya kita bertawakal kepada Allah. Wa huwa rabbul arsyil azim. Allah itu yang memiliki ya aras yang besar ini. Ya, jadi seluruh kehidupan kita pasrahkan, ya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang dimaksud wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Faqad alimtum, maka sungguh kamu telah mengetahui, ma'asyiral ikhwan, wahai segenap rombongan saudara-saudaraku, rahimakumullah, semoga Allah memberikan rahmat buat kamu, fadlal jihadi fisabilillah, keutamaan jihad di jalan Allah, wa makanatihi, dan kedudukannya jihad, minad dini, di agama. Bagaimana kemuliaan jihad fisabilillah dan posisi kedudukannya jihad begitu penting di dalam agama. Ya, itu begitu. Jadi kita harus benar-benar ya tanamkan dalam diri kita ada ruhul jihad. Dalam Al-Qur'an banyak banget ayat-ayat yang berkait dengan jihad. Ya, artinya manusia, kita sebagai hamba Allah, lebih orang beriman harus ada semangat. Orang kalau jihad kan ada semangat itu. Jadi semangat yang baik, semangat positif. Ya, itu namanya ada ruhul jihad. Jangan hidup ini malas banget. Ya, ibadah malas, bekerja malas. Ya, ngapain aja malas. Ya, itu enggak ada jihadnya namanya. Enggak ada ruhul jihadnya namanya. Tapi kalau yang punya ruhul jihad, semangat hidupnya enak. Ya Allah, seneng. Ya, begitu. Langkahnya juga Masya Allah, kayak orang Jepang, kayak orang Korea, kayak orang ya mereka tuh kalau jualan gagah-gagah bener. Ya Masya Allah, tuh mereka begitu. Orang Jepang kan begitu. Ya orang Korea juga begitu. Ya, wah pokoknya melangkah. Ya kalau udah melangkah udah nggak nengok-nengok ke belakang lagi dia. Ya, itu namanya jihadnya tinggi dia, ruhul jihadnya tinggi. Tuh kita sebagai orang Islam diajarkan begitu, semangat juang harus ada, gitu. Nggak boleh berputus asa. Walatai asu min rauhillah, jangan kamu berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Tuh karena yang berputus asa itu adalah orang-orang kafir. Tuh jadi kita sebagai orang Islam disuruh tanamkan semangat jihad, maju ke depan, pantang mundur ke belakang. Tuh begitu. Ya, jadi kita semangat, ibadah semangat, ngaji semangat, nyari duit semangat, bekerja semangat, segalanya semangat. Ya, makanya ada hadis i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu
Ghoda itu kan tadi semangat. Kalau kita lagi ya bekerja buat dunia, ayo semangat. Seperti kita ini hidup selama-lamanya. Walaupun kita tahu kita bakalan mati, tapi kita nggak ingat sama mati dulu dah. Kalau kita lagi kerja, ingat sama mati, lemes dah. Ya lemes aja. Ya, jadi kalau lagi kerja semangat. Lagi di kantor, lagi di pasar, jangan ingat sama mati. Ingat sama mati lemes aja. Lu ngapa lemes banget ingat mati? Nah begitu. Semangat juang namanya. Nah kalau lagi urusan ya ibadah, semangat juga. Ingat besok yang benar khusyuk. Ya Allah, ruhul jihad. Itu orang-orang mereka yang maju-maju kan karena semangat. Orang Jepang kan semangatnya. Ya begitu. Jadi mereka itu menghargai waktu banget. Ya, benar-benar. Nah itu karena ada ruhul jihad, ada semangat dalam hidup. Nah ini orang Islam tuh begitu, Nabi ngajarinnya seperti itu. Jadi betapa besar kedudukannya jihad, ya ditinjau dari segi agama. Pamanistata al jihad, maka siapa yang mampu berjihad, wa tamakkana minhu, dan memungkinkan daripadanya, fal yujahid, silahkan dia berjihad, wal yubadir, segera, wa yusammir, dan bersungguh-sungguh, wala yatakasal, dan dia nggak boleh malas, wala yaksuru, dan kagak boleh lalai. Tuh nggak boleh malas, kita nggak boleh lalai. Makanya kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika mila ajzi wal kasal, kan gitu ya. Ya Allah, saya mohon perlindungan kepada kamu, jangan lemah, jangan males. Gitu. Lemah nggak boleh, males juga nggak boleh. Tuh, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yastati, dan siapa yang tidak mampu, walam yatamakan, dan tidak mungkin, fa alaihi bi husnin niyyah, maka lazimkan atas dia, tanamkan niat yang bagus, fil jihadi, di dalam jihad, wa kasratid doa, dan perbanyak doa, lil mujahidin, bagi orang-orang yang berjihad, wa i'anatihim, dan membantu mereka, bima yaqdiru alaihi, dengan sesuatu yang memang dia mampu. Wal yastagil, dan sibukkanlah, bimujahadati nafsi, dengan berjuang terhadap dirinya, wahawahu, dan hawa nafsunya, fi taati rabbihi, di dalam taat kepada Tuhannya, wa maulahu, dan juga Allah, rabbih dengan maulah diri juga. Jadi kita disuruh bersungguh-sungguh tanamkan ya jihad ya untuk melawan hawa nafsu kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalika min aqsamil jihadi, karena berjuang melawan hawa nafsu dalam rangka taat kepada Allah itu merupakan bagian daripada jihad. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al mujahidu man jahada hawahu, wal muhajiru man hajara manahahu Allahu anhu. Itu ada hadisnya begitu. Siapa orang yang mujahid, yang dikatakan orang berjihad, man jahada hawahu, orang-orang yang melawan hawa nafsunya. Tuh, ini kata Nabi nih. Ya, orang yang berjihad adalah orang-orang yang berjuang melawan hawa nafsunya. Wal muhajiru, dan orang yang dikatakan hijrah, muhajir. Siapa sih orang yang berhijrah? Orang-orang yang meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Ini dilarang kita tinggalin, ini dilarang kita tinggalkan, ini dilarang kita tinggalkan. Itu berarti kita orang yang berhijrah. Kita udah hijrah. Semua yang dilarang sama Allah jangan sekali-kali kita kerjain, tinggalin semuanya. Itu namanya kita udah hijrah. Kalau hawa nafsu kita lawan, itu namanya kita udah jihad. Ya, jadi pengertian mujahid orang yang melawan hawa nafsu, pengertian muhajir orang yang hijrah, orang yang meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa balaghana annahu alaihi salatu wassalam, dan telah sampai kepada kami bahwasanya Rasulullah SAW qala, bersabda, li ba'di ashabihi, kepada sebagian sahabatnya,
Wa qad qadimu minal jihad, dan mereka baru aja datang dari jihad. Raja'tum minal jihadil asghar ilal jihadil akbar, jihadun nafsi. Jadi ceritanya begini Bapak Saudara, dalam hadis ini para sahabat baru aja kembali dari perang Badar. Kalau ya saat itu dijelaskan, perang Badar di dalam Islam itu perang yang sangat besar ya, karena umat Islam saat itu hanya 313, sementara orang kafir 1.313 melawan 1.000. Perang saat itu duel 1 lawan 1, benar-benar pakai fisik, pakai senjatanya pedang, ya panah, kuda. Itu emang perang benar-benar. Sekarang kalau 313 melawan 1.000, menurut ya logika yang 313 kalah. Ya, apalagi senjatanya orang kafir lebih canggih. Ya, umat Islam lebih sederhana. Tapi apa yang terjadi? Allah berikan kemenangan, 313 memenangkan, yaitu yang 1.000 orang. Nabi sebagai pemimpinnya, sementara orang kafir Abu Jahal sebagai pemimpinnya. Abu Jahal tewas Bapak Saudara, tewas Abu Jahal pada perang Badar tadi. Ya. Nah Rasulullah Masya Allah hebat benar. Sahabat-sahabat itu begitu letihnya, tapi ketika dia kembali perang, Rasul bilang begini, kita baru aja kembali jihad kecil, sekarang kita akan menuju jihad besar. Itu para sahabat bingung. Astagfirullahaladzim, perang Badar itu jihad kecil, sekarang kita mau menuju jihad besar. Ini jihad besar bagaimana bentuknya? Perang Badar udah gede banget itu. Ya, itu benar-benar mengorbankan harta, jiwa dan lain dan sebagainya. Tapi tetap disebut sebagai jihad asghar. Sekarang kita akan menuju kepada jihad akbar. Kan para sahabat nanya, "Wa mal jihadul akbar ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan jihad akbar itu ya Rasulullah? Menurut saya perang Badar itu udah jihad akbar, tapi menurut engkau ya Rasulullah itu perang kecil. Sekarang kalau perang besarnya apa? Nabi jawab, jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Itu jadi perang melawan hawa nafsu lebih besar, lebih berat kebanding daripada perang Badar yang saat itu umat Islam cuma 313, sementara orang kafir 1.000 orang lebih. Ya, tapi itu disebut dengan perang kecil. Tapi perang melawan hawa nafsu itu merupakan jihadul akbar, jihad yang lebih besar. Tuh begitu. Jadi ini kita sekarang perang yang lebih besar karena melawan hawa nafsu kita. Kadang-kadang kita sering ngikutin hawa nafsu. Nah sekarang kita lawan, perang ayo sama hawa nafsu. Dan itu merupakan perang yang akbar, perang yang terbesar. Begitu keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi kita kembali nih ke permasalahan kita. Jadi yang dinamakan jihad saat ini ya ternyata jihad melawan hawa nafsu sekarang. Bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita? Kita lawan, jangan kita ikutin. Itu namanya kita udah jihadul akbar. Dan insya Allah kita selamat. Kita selamat. Tapi kalau kita selalu ngikutin hawa nafsu yang ada dalam diri kita, nah berarti kita nggak akan selamat. Kenapa? Karena nggak ada ruhul jihad dalam diri kita. Seperti itu. Nah nanti baru summa inna min akbaril kabair. Nah baru sampai situ ya Bapak Saudara. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli
wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.